dari Marcel mungkin atau Oke. Pakito, tapi ternyata tetap ke arah Hellcat ya Ul. Respect. Walaupun Alexander juga beberapa kali kita lihat main Hellcat ya. Cuman ya ini Blink yang kita tahu juga power dan akhirnya ya udah respect is the key. Beda gak sih? Sama. Hive juga buat Dolphin. Wah, nextnya ini bakal tutup ke arah mana nih? Chusin yang cukup meresahkan. Tapi tetap sekarang tuh Chusin masih bisa dilepas sih. Iya Dan ya. ini udah targeting kan. Kayak dulu kan kayak wajib kudu hukumnya di ban gitu kan barengan sama Freya. Tapi Freya-nya mana nih? Belum di ban nih. Apakah akan menjadi band terakhir dari Indonesia di fase pertama dengan Freya? Atau tidak? Oke, Freya ya. Ini pasti ternyata masih ditutup. Cuman aku ya penasaran juga dengan Kalea banning ini sih. Apakah emang Kaleanya terlihat sangat menyeramkan di tangan dari tim Indonesia atau mereka ya udah purely aja nggak mau adanya efek heal up yang digabung dengan pick of power karena kan itu semua lengkap tuh di tangan dari Kalea. Jadi akan dieliminasi gitu aja dan sekarang Chusin masih jadi prioritas utama ya. Ngebuka Masih? lagi berarti buat Cloud, tapi disandingkan Akai? dengan siapa nih? Akai lagi atau mau coba Baxia Frederino? Boleh, Akai boleh lagi. Enak sih Akai. Mandiri banget gitu. Atau mau di deny? Kayaknya Akai boleh. Tadi sukses juga kan dibawain sama Avan. Tapi Cloud mahal bisa diambil dan Akai masih juga dan mungkin sekarang Myanmar nih yang bakal geser polanya. Kalau tadi kan pick kedua ketiganya tuh Moskov ya. Mereka ambil Moskov dan sekarang mungkin bisa ambil ke arah EXP-nya. Either itu yang ngedamage ya kayak Arlot atau Pakitonya. Mau mereka ambil gak sekarang? Bisa sih. Tapi sebenarnya kalau ngelihat balik lagi dikit ya ke timnas Indonesia yang udah pegang dua hero ini, aku sangat mengharapkan Matilda. Panda terbang ya. Iya, itu bakal ganggu banget kan karena secara ofensif dia bisa ganggu guiding win. Defensifnya juga kayaknya jadi lebih selamat lah karena kan tadi Avan lumayan terbully ya, berkali-kali terjebak tuh pandanya setelah memberikan momentum. Tapi sepertinya Lilia akan masuk ke arah 3 pick atas padahal tadi aku baru bahas kayaknya 3 pick atas masih terlalu mahal tapi tidak untuk tim Indonesia yang mereka udah tahu nih akan berhadapan dengan hero-hero yang tebal dan mungkin bakal jalan kaki. Apakah Uranus bakal kembali lagi muncul buat Myanmar? Uranus buat Myanmar ya. Sebenarnya masih bisa, cuman kayaknya hero-hero yang agresif aja nggak sih sekalian? Kayak ya tadi ada Arlot, ada Pakito, atau mau main ke lapu-lapu. Soalnya sekarang juga untuk Khalid ya udah ditutup nih, agresif di roamnya udah mulai diredam. Dan picknya nanti bakal kemana buat roamernya. Tapi band dulu nih satu lagi dari Indonesia. Mau persempit romnya atau opsi EXP-nya? Coba Oke. Tadi aku kira kalau misalnya masih pengen main ke arah Pakuito ya, ini bisa tutup Sora, tapi ternyata enggak. Dan jadi pertanyaan buat tim Myanmar, apakah mereka akan menutup justru dari segi Pakuitonya kalau gitu? Atau akan membiarkan aja dan lebih memprioritaskan ke sisi roamer kan? Karena sekarang buat roamer yang nanti bisa main pick off bareng atau buat memperkuat tim fight-nya lagi, ini masih cukup luas lah pilihan-pilihan yang bisa diambil. Tapi berasa sih Kalea, Atlas, Chow udah nggak ada sih berasa ya lumayan. Berasa Hilda kayaknya bukan pilihan yang oke ya di sini. Ya paling apa yang disisain Gatot Kaca, Hylos, hero badannya. Iya masih ya berharap ya. Tapi memang hero heal nih lagi naik juga kan. Tapi itu dia untuk Matilda, yeay! Yeay! Request ACC ya. Iya, ini denger ya. Denger ya. Ini kan request kita berdua dari match 1 kan, soalnya tadi sempat masuk list banning. Iya. Terus kita berandai-andai kapan ya when ya Matilda muncul dan akhirnya muncul di timnas sementara Myanmar. Apa nih jawabannya? Karena udah pasti mereka harus punya efek CC dan Arlot
Nah Sepertinya itu. jadi pilihan yang sangat sangat menarik. Tapi dengan siapa nih last pick untuk tim Myanmar? Berarti Romnya ya yang bisa ngimbangin Matilda, mau main pick off kah? Kayak ada Kaja bisa Atau healer? diambil. Ya atau kalau mau adu healer lagi, Angela Fredrin. di Rom Angelanya ya. Kayaknya susah deh. Glue oke. Cari yang tebal-tebal aja. Ini tapi kombonya ada ya Fredrin Arlot. Dan Iya. last pick dari Indonesia, EXP. Pakito masih available kalau misalkan emang mau, walaupun targetingnya masih agak susah. Povius sih, Povius tuh sekarang mahal banget ya. Povius sudah masuk ke Prio band walaupun Iya. first pick gitu loh siapapun itu. Ya makanya sayang banget padahal wah Popeyes tuh Mm-mm. bener-bener bisa ngeganggu semuanya ya. Oke lah kalau gitu kita lihat ya last pick dari timnas Indonesia, kita akan menuju ke arah mana, mau cari damage tambahan lagi atau justru lebih cari utility buat di team fight-nya untuk memperkuat nantinya. Dan ternyata lapu-lapu bergeser ya dari Pakuito yang tiba-tiba kadang jadi prioritas, kadang dilupakan gitu aja. Iya. Bahkan gak masuk ke ban list sama sekali loh di game ini. Alright. Tapi ini dia untuk draft yang sudah selesai. Kita doakan untuk Indonesia 2-0 ya. Amin. Bersama-sama kita dukung ya Indo Pride kita ini. Amin. Dan Myanmar bermain kombinasi antara Fredrin dan juga Arlot akan seperti apa eksekusinya, karena ini masih match point buat Indonesia. Walaupun tadi sempat early-nya shaky, tapi mereka dapetin momentum demi momentumnya juga. Dan sekarang menggunakan Matilda yang akan bisa menjamin lagi nih keselamatan rekan-rekannya. Tapi harus sepakat dulu nih siapa yang boleh mencet nanti. Ya, siapa? Ayo, jangan sampai rebutan berantem di tempat ya. Karena cuman satu kesempatan untuk 4 orang berbeda. Oke lah kalau gitu. Let's see. Harapan terbesar pastinya buat timnas Indonesia, semoga bisa menjalankan match ini dengan baik tanpa adanya hambatan. Dan untuk Myanmar, doa baik juga tentunya ya. Tapi bolehlah kasih ke Indonesia dulu. Boleh harus ya. Boleh Ikhlasin lah aja ya. lah. Ikhlasin aja. Dan ini dia the game yang kedua antara Myanmar versus tim Indonesia. Langsung dibuka dengan Angry Gloom dari Dolphin yang terlihat sangat marah sih memang untuk melakukan clear power secara langsung di area. Mungkin pressure-nya langsung gede banget tuh. Ya udah pasti ya, karena poke damage tuh clear juga cepet. Sekarang di cicil terus-terusan. Saya talent emblemnya untuk full lari ya untuk Alexander dengan Matildanya, ada agility, ada Wilderness Blessing juga dengan emblem support yang dibawakan. Dengan 2 basic emblem di tangan Glue dan juga Chusinnya, dan masih ya kedua belah gold laner sama-sama menggunakan emblem fighter. Oke. Dan memang dengan fighter udah pasti bakal lebih sustain lah ya buat mereka kuat nanti di area team fight-nya. Tapi Glue ini masih selalu menyebalkan sih aku ngelihatnya ya. Apalagi dengan skin Patrick ini. Kayaknya ini yang paling menyebalkan dari semuanya deh. Karena mau dia lari, mau dia ngapain, split, ini akan sangat susah buat bisa dihadapi. Tebel banget juga, akan susah buat bisa di take down. Makanya nggak jarang kita ngelihat kan langsung di counter dengan Faramis untuk counter pastinya. Tapi dengan hadirnya Lilia, dia bakal butuh extra effort lah. Nggak semudah, nggak seinstan itu untuk bisa ngedapetin poin eliminasi ke arah Glue-nya. Dan Purify cuman ada di cloud-nya aja berarti ya, untuk bisa menghindar nantinya bagaimana efek sisi. Dan tekanan sekarang udah mulai diberikan oleh tim Indonesia melalui bottom turret, tapi sesaat lagi juga netral objektif Turtle akan segera muncul. Seperti apa lagi perebutan objektifnya nih, karena harusnya di atas kertas ini masih Akai ada keunggulan lah ya, sedikit kemenangan untuk ada heavy spin yang dia miliki. Ya, dibandingkan dengan Frederick yang harusnya nanti bisa tergeser, tapi perlu diingat juga kalau misalnya ini gagal menggesernya, Frederick bakal punya ultimate campur retribution yang rasanya juga gado-gado itu bakal sakit banget dengan V1 situation dari atas. Dingarai harus hati-hati dan HP sudah mulai terbuka, tapi Turtle-nya masih jauh dari kata sekarat. Dan sekarang Xiaoqi yang akan mengemban tugas tersebut untuk mendistract, dan Avan berhasil memang mendapatkan ke arah objektif. Trade terjadi dengan seorang Lilia dari Calvin, tapi team fight belum selesai karena Xiaoqi ya akan menjadi korban selanjutnya. Iya, dan ternyata Dingarai join the fight ya. Bener-bener aja Spear of Destruction yang pas banget nancep ke arah Alexander.
Wah, dalam keadaan bener-bener low HP dan bottom lane-nya juga ditabrak ternyata. Xiaoqi jadi korban kedua. Tapi lihat balasan coba untuk dilakukan oleh Avan. Iya, ini balasannya ke arah Fredrin ya. Kalau misalnya Oh! bisa dapat bakal mahal banget, dan Tinggarai mencoba untuk maju lebih dalam dengan BMI-nya. Tapi Shine Lin Aung ini dipaksa dengan Retribution juga, bahkan Avan gak mau kehilangan stun sama sekali, tapi aku rasa ini bisa jadi kerugian sih. Kalau misalnya memang gak ada yang didapetin, dan wah, grab-grabnya harus dilepas sebelum jadi korban. Tapi ternyata sama aja, mau grab-grab mau enggak, tetap jadi korban. Oke. Wow. Jadi ada pertukaran demi pertukarannya juga, dan ini kita lihat instant replay di area turtle-nya juga ya. Dolphin yang terjebak nggak sempet react flicker, nggak sempet react untuk adanya black shoes-nya juga. Dan circling eagle di follow up, tapi ini dia mana ya, pas banget loh itu. Beuh. Stasiun sap pindah. Iya ya, Oke. padahal kalau ngelihat dari tengahnya, wih nggak kena dua nih. Ternyata targetnya yang belakang, bukan yang di tengah awal tadi. Alright. Dengan ya goldnya nggak jadi terlampau jauh ya, masih Heeh. di bawah angka 1000 juga. Masih ada upaya yang dilakukan sama Myanmar untuk bisa mendorong ke arah top lane-nya terlebih dahulu. Masih oke, itu dia upaya yang dimaksimalkan juga untuk Shine Line Aungnya. Dapetin space terlebih dahulu. Sementara Turtle akan memanggil lagi nih dengan Expanding River yang sudah muncul. Kedua belah EXP, tapi ada wah sneaky peeky nih di minimap. Xiaoqi bakal coba untuk maju kah ke arah Shine. Oh, itu Agak bisa bahaya jadi nih. kejutan ya. Tapi enggak, ternyata bakal ditarik dulu. Sekaligus menarik ke arah Turtle juga, karena kan Expanding River ini udah pasti akan ngebuat semua mobilitasnya jadi cepet banget untuk bisa join ke arah team fight. Tinggarai harus hati-hati, setengah darah sudah terhilang begitu saja. Lele di hadapan para player dari Myanmar, dan Hafiz pindah connect. Satu berhasil di take down, dan sekarang Avan mendapatkan ke arah Turtle. SOD juga nggak connect karena siapapun. Keunggulan kuantitas oleh tim Indonesia, entah untuk ngedapetin turun ataupun poin eliminasi selanjutnya. Iya, dan lebih memilih untuk invade ya ke arah jungle-jungle yang dimiliki juga sama Han-nya. Bottom lane masih bisa dikontrol dengan cukup baik juga oleh Dolphin. Sementara fokus dari Indonesia mau coba tabrak ke top lane-nya, tapi sepertinya penjagaan yang dilakukan oleh Arlot dan juga Glue-nya ngebuat ya diurungkan niatnya. Tapi lambat laun ini Goto udah mulai nge-swing ke arah tim Indonesia juga dengan berbagai macam objektif yang bisa didapatkan. Walaupun sekarang udah mulai ada gerakan lagi nih yang bisa dilakukan oleh Xiao Tuya. Tapi kalau mau nge-grab-grab ke arah Avan kayaknya lumayan susah deh ini untuk Xiao. Iya, agak bimbang ya untuk cari target, tapi kalau bisa target ke arah Shine ini udah pasti akan menjadi milik dari tim Indonesia. Dan Hafiz Pin akan menjadi susulan juga. Xiaoqi harusnya bakal punya damage yang cukup untuk mendapatkan ke arah Fredrin. Tapi Avan terkena damage terakhir dari outer turret, sayang sekali. Belum ada follow up yang cukup ternyata di momen tadi, dan Serigel akan coba dimainkan mengkilai waktu. Dan ternyata di area yang berbeda ini loh, ini adalah target utama apa yang dilakukan dari tim Indonesia untuk mendapatkan outer turret mid berhasil sukses. Itu nggak perlu hadir terus, tapi sekalinya hadir berkualitas itu. Wah, Prinsip di ngarai. parah, berkualitas banget sih. Soalnya outer mid buat di early game kayak gini kan bakal besar banget ya faktornya untuk dapetin monster jungle. Iya, dan di sini kayak emang udah kan dapetin ke Shine-nya juga. Tapi memang mau ada percobaan ke arahannya. Tapi secara follow up damage-nya tadi nggak masuk karena ada dua pemain lain dari Myanmar kan yang langsung ngusir. Akhirnya nahan damage dari turret dan nggak selamat deh buat Avan-nya. Tapi ya harusnya masih aman aja, belum terlalu nge-swing jauh banget juga. Ini masih instant replay enggak kan? Ini panjang juga ya. Aku juga bertanya 3 kali nih instant replay. Iya, gue kaget. Kok instant replay lagi? Tapi ini harus cari keuntungan instan juga ya dari tim Indonesia. Gimana caranya mendapatkan semua itu tanpa repot-repot, karena yang jelas Hafiz Pin bakal menjadi kunci. Tapi ternyata grab menuju ke arah Dolphin. Tadi Blackshot sudah dibuka juga, sehingga nyawa sebenarnya udah gak banyak, tapi masih berhasil lepas dari ikatan grab tersebut. Dan untuk saat ini tim Myanmar mereka masih mencari celahnya, karena emang bahaya banget ya. Grab ini kayak toxic relationship yang harus dilepas loh. Waduh, berat tuh ya. Emang butuh banyak usaha, contohnya bawa Purify, bawa Winter Crown, itu baru bisa
lepas atau dibawa ke tempat defense-nya. Tapi ya di sisi lain juga ada objektif kembali bisa didapatkan oleh tim Indonesia dengan secure perfect turtle. Dengan sekarang kalau in-game equipment-nya Swift Trinity ini tinggal satu lagi ya buat staffnya juga. Modal Fury Hammer aja buat Arlot dari Hane-nya juga. Masih dengan Glowing One sebenarnya kedua belah mid lane. Tapi ini bakal dijadiin gak nih kira-kira yang catat talismannya? Tapi Circle Eagle buat Oke, tarik ya. Nggak boleh terlalu lama di sekitar area tersebut. Dingarai juga untungnya masih bisa selamat. Karena PR dari tim Indonesia sekarang untuk dapetin outer turret kiri kanan sama gimana caranya ini gold bisa lebih banyak lagi. Soalnya dari tadi masih ketahan nih di bawah 2000 gold aja. Dan mungkin dengan satu buah teamfight yang bisa saja mereka paksakan nih di area River, apakah bisa berbuah menjadi sebuah keuntungan atau nggak mau ambil resiko dulu seperti apa? Oke, tapi pelan-pelan dulu ya kayaknya. Buat dua-duanya juga. Sekarang lambat laun goldnya udah berangsur untuk tim Indonesia. Alright, mereka berhasil untuk menguasai dan ya dengan membawakan Kara Matilda itu enak banget sih buat mainin Kate-nya. Pas ya nanti siapapun yang lagi ditabrak, di Kate aja jangan terlalu di-commit. Pelan-pelan lagi, bisa backup juga atau bahkan bisa buat inisiasi kan dari Circling Eagle. Players Gold yang cukup signifikan berbeda ini di tetap ya arah jungle-nya juga nih masih dipegang sama Han. Tapi sementara itu akankah ada inisiasi? Oke, Effecton udah mulai masuk tadi. Lunar Flare juga ternyata belum cukup untuk menarik secara pasti player-player tim Indonesia. Cuman emang ngerepotin banget Moskov di game ini. Kayak dari tadi wave minionnya mau nggak mau harus ngirim Xiaoqi ke bagian bottom lane. Untungnya masih sangat bisa terjawab lah. Bahkan dari tim Indonesia yang sekarang pegang keunggulan kan secara teritori mereka lebih unggul. Dan purple buff bahkan ini bisa diambil kan? Diambil Avan, ya diambil Diambil Avan. Avan ya. Tapi nggak retri ya, untuk keduanya juga masih cooldown tadi dan masih bisa nahan untuk retribution-nya nanti di area dari Lord yang sudah muncul sekarang di Ngarai. Nah ini udah mulai ditemenin sama Alexander. Mau lane jauh kayaknya untuk 1v1 agak sedikit sulit tapi sekarang tabrakan. Oke, itu dia korban selanjutnya tabrakan maut. Kombinasi Alexander dan juga Dingarai memastikan Shen harus tumbang sekaligus sama flickernya pun ikut dimusnahkan dari pertempuran tadi. Nah, target selanjutnya adalah menuju ke arah Lord. Kuantitas sudah pasti lebih unggul untuk tim Indonesia. 5 berbanding 4 player saja. Zone out dilakukan oleh Dingarai. Lihat damage-nya. Sakit banget karena Kwaitu ya. Dan sekarang waktunya untuk fokus menuju Lordnya terlebih dahulu. Xiaoqi masih berjaga-jaga. Siapapun yang mendekat akan langsung dihantam dengan benda tumpul. Dan Effecton yang masuk bersama Heaven Spin yang connect. Tapi masalahnya ada grab-grab. Aman. Harus tumbang, tidak ada pemegang retribution dalam momen ini. Tapi masih ada output damage yang bisa diberikan kepada seorang Kwaitu ya. Setidaknya ada satu poin eliminasi tambahan dan Effecton yang connect SOD. Oh no, waktunya untuk mundurkah? Dengan adanya spin off distraction dari seorang Moskov. Effecton yang connect terus-menerus karena Dingarai masih mau lebih. Dingarai satu kill lagi. Ini hampir aja bisa dimainkan tapi ternyata malah menjadi pertukaran lagi antara Shine dengan Alexander. Tapi worth it kok, nggak apa-apa kok. Worth it banget ya Alexander. Tukar nyawa sama Shine. Oke banget lah. Ya ini juga akhirnya ngedelay waktu lagi untuk Indonesia sambil menunggu Avarnya spawn biar Myanmar nggak secure Lordnya dengan cepat. Dan ya masih harus nunggu dulu, recall dulu karena SP-nya udah mulai pada low. Ini top lane-nya masih coba untuk diintip dulu nih sama keduanya. Dan udah mulai dipancing di area Lord untuk sekarang. Udah mulai siap juga untuk 5v5-nya di next team fight harusnya. Tapi ya ngeri sih. Tadi dari Indonesia fight panjangnya juga mereka pede banget untuk ngejawab karena ngebawain Matilda kan. Iya. Ada Flash of the Oasis juga harusnya. Tapi tabrakan. Waduh, lagi nih. Kayaknya udah nggak perlu dijelaskan lagi karena itu udah terjadi sebenarnya di momen sebelumnya. Cuma diulang aja dengan hasil yang sama dan menjadi death keempat dari Shine. Tapi tetap sekarang harus mulai menahan tempo tim Indonesia. Kembali lagi mendapatkan Lord, tidak ada gangguan lagi ya dari grab-grab karena kan di momen sebelumnya terganggunya sama grab-grab dari Glue kan. Sekarang udah terlepas dan ngebuat dari tim Indonesia punya chance yang lebih besar lagi. Oke, jadi bakal dibiarin dulu ya wave-nya bertumpuk nih dari tim Indonesia sembari menunggu untuk Lordnya muncul. Inner turret udah bakal dihancurkan juga, hanya misalkan 3 base turret untuk sekarang.
defensif seperti apa yang akan bisa diperlihatkan oleh Myanmar nih, karena ya secara defensif ya mereka ngandelin ke Shine-nya aja nih untuk piercing damage-nya kan. Damage-nya harusnya udah lumayan kerasa, tapi apakah positioningnya aman? Itu masih jadi pertanyaan, dan hati-hati juga nih untuk Indonesia kalau misalkan mau masuk ke arah high ground-nya dari Myanmar, ada final slash yang akan bisa menghantui. Ya, final slash yang harus diwaspadai, jangan sampai tergeser. Tapi kalau misal tergeser ke Jepang, nggak apa-apa banget tim Indonesia. Mereka punya chance yang besar banget untuk bisa tergeser ke arah Nagoya. Dengan satu tim fight ini, menggeser satu main saja ternyata Xiaoqi bakal menjadi korban. Tapi mereka juga mendapatkan Kuatuya sebagai korban selanjutnya. Lordnya masuk dan fokuskan ke arah base terlebih dahulu bisa dilakukan, atau ke arah orang-orang dulu. Yang masih cukup padat dari tim Myanmar, ternyata bisa memukul mundur dan lantern flare. Hampir saja menjadi masalah. Dingarai still survive, dan wave minion selanjutnya harusnya dia bisa dimaksimalkan untuk memperluas lagi wave minion mereka menjadi dari 3 arah berbeda. Dingarai 1v1 situation, Arnoldnya final slash, tapi Dingarai lebih powerful lagi dengan damage yang dia miliki. Akan memang tumbang, tapi dengan 3 player berbandingkan dengan 4 player, sayangnya itu ya kembali waktunya reset kah untuk tim Indonesia? Iya, riset ya, mereka nggak boleh paksain lagi juga. 3 base turret itu udah base banget yang bisa dilakuin, karena kalau misalkan bermain-main di area defensive high ground-nya Myanmar ini cukup berbahaya ya. Ada kombinasi juga nantinya dari grab, terus juga belum lagi nantinya efek town plus final slash. Jadi lebih memilih untuk bermain secara disiplin dan lebih hati-hati lagi untuk Indonesia. Karena tadi juga pas ada tabrakan yang dilakukan sama Hein-nya ke arah Dingarai, itu dia berkat emblem fighter, darahnya langsung naik tinggi banget juga. Jadi akhirnya selamat, dan sejauh ini belum ternodai ya point death-nya Dingarai. Dan ini momennya, lihat ya, vengeance dimainin. Nah itu sebelumnya tuh darahnya udah lebih rendah tuh untuk Dingarai, tapi pas dia pukul-pukul terus darahnya naik lagi. Tapi akhirnya ya dia nggak perlu pulang dan nggak tumbang juga untuk Dingarai, aman banget. Dan Indonesia kembali akan men-set up bagaimana upaya serangan mereka untuk bisa mengkonvert game kedua ini menjadi kemenangan. Lagi coba untuk bersabar, lebih tenang tentunya untuk secure yang pasti-pasti aja, yaitu Lord di menit ke-15. Apakah akan ada upaya kontes nantinya buat Myanmar? Ini tinggal kita lihat juga, soalnya karena Myanmar punya PR besar nih, wave battle yang kedorong terus-menerus, Nevin. Betul. Emang di umur segini yang pasti lebih menarik ya, Ul, yaitu Lord yang pasti-pasti aja bisa didapatkan sama tim Indonesia, dan keunggulan yang mereka menuju ke arah 8.000 gold. Tapi lihat posisi dari tim Myanmar, Kuatuya kayaknya lagi mencari target selanjutnya, dan Haventonnya connect. Dingarai bisa mengamankan ke arah Lordnya. Bahkan sekarang dari tim Myanmar mereka udah mulai kocar-kacir harus berlari ke arah mana, karena semuanya sudah mulai dipegang sama para player tim Indonesia. Dan meleset Spear of Destruction, dia gak connect ke arah siapapun, membuka kesempatan tim Indonesia mendekat lebih dalam lagi. Lord sedang dalam perjalanan. Iya, ini SOD yang gak connect ngebuat akhirnya tim fight-nya makin kalah jumlah ya setelah Kuatuya yang tumbang juga. Dan 5 versus 4, Indonesia bawa satu tambahan lagi, Lord yang akan mereka kawal. Oke, ini dia satu momen penentu, karena sekarang Circle Eagle yang berhasil connect ke arah Hantu dengan blast duet dari Dingarai, mencoba untuk meratakan setiap player yang tersisa dari tim Myanmar, bahkan